Apa kabar, sobat perempuan berkisah? Berjumpa lagi dengan saya, tim redaksi Perempuan Berkisah, yang akan membacakan kisah yang dikirim oleh sender Perempuan Berkisah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang perempuan yang sejak usia 4 tahun dia sudah menjadi korban kekerasan oleh neneknya. Dia juga menjadi korban kekerasan seksual mertua dari tantenya. Bahkan papa tirinya dan sekian lelaki lainnya yang pernah hadir di hidupnya. Sementara ibunya tak pernah mempercayai apa yang dia alami. Kini dia memang memaafkan mereka, namun traumanya belum juga pulih. Inilah kisah sender Sobat Perempuan Berkisah. Aku dititipkan ibuku di rumah nenek. Sejak itu, sering mendapatkan kekerasan. Ketika aku berumur sekitar 4 tahunan, orang tuaku bercerai. Mamaku menitipkanku ke orang tuanya, nenek kakekku. Dan sejak itu ibuku keluar kota untuk mencari kerja. Tapi tanpa alasan yang jelas mereka membenciku. Jika aku ketahuan makan makanan mereka, nenek dan kakekku itu, aku akan dimarahi. Aku dipukuli oleh nenekku. Jadi sejak kecil aku selalu sendiri. Kerja sendiri seperti menggulung dan menjual kue keliling demi makan. Kadang makan di rumah tante. Iya, sejak kecil aku sudah menjadi korban child abuse, kekerasan terhadap anak. Aku senang tinggal di rumah nenek saat ini karena nenek sudah meninggal dunia. Tapi kini aku jadi korban kekerasan seksual bapak pertua tanteku. Iya, pada tahun 2005 akhirnya nenek meninggal dunia. Aku sangat bahagia, tapi ternyata di sini letak penderitaanku. Aku akhirnya tinggal dengan tanteku. Bapak mertua tanteku sering sekali datang ke rumahku. Kadang setiap aku tidur, aku kaget karena tiba-tiba mertua tanteku melakukan pelecehan seksual
terhadapku. Aku tidak berani melakukan perlawanan dan hanya bisa menghindar. Suatu hari, dia ingin menginap ke rumah tante, dan itu membuatku sangat ketakutan. Ketika aku mengadukan kondisiku, aku malah dituduh berhalusinasi. Malam hari, mertua tanteku masuk ke kamarku dan memperkosaku. Iya, dia memperkosaku. Rasanya sakit, perih, dan ingin mati. Ketika aku bangun, aku masih mengalami pendarahan, bahkan sulit berjalan. Karena aku ketakutan, aku mandi dan diam-diam mencuri HP tanteku. Aku mencoba SMS Mama saat itu. Mama yang masih di luar kota bersama suaminya. Aku bilang bahwa aku sakit karena mertua tanteku melakukan pelecehan seksual terhadap alat reproduksiku. Aku masih kecil saat itu, sehingga belum mengerti bahwa aku telah mengalami pemerkosaan. Akhirnya Mama menelpon tante, dan tante berkata bahwa aku hanyalah berhalusinasi. Iya, mereka menuduhku hanya berhalusinasi. Aku dimarahi karena benar-benar berani melapor kepada ibuku sendiri tanpa ada yang mempercayaiku. Hatiku sangat sakit karena bahkan ibuku sendiri tidak membelaku. Ibu kembali menjemput, namun ayah tiriku membuatku tak nyaman. Beberapa tahun kemudian, ibuku datang. Aku senang karena aku pikir penderitaanku sudah berakhir. Ternyata ibuku sudah berkeluarga, dan akhirnya aku diambil Mama. Ibu mengambilku, dan aku tinggal bersamanya, bersama bapak tiriku juga. Penderitaanku nyatanya belum berakhir meskipun aku tinggal bersama ibuku. Aku dibenci oleh ayah tiriku sendiri hanya karena aku bukan anak kandungnya. Ketika ibu dan saudaraku pergi keluar kota, ayah tiriku mencoba untuk memperkosaku. Ayah tiriku berkata bahwa suatu saat nanti seseorang akan meniduri dan mengambil keperawananku. Maka dari itu, sebelum seseorang melakukannya, ayah tiriku akan melakukannya terlebih dahulu. Aku yang saat itu merasa sangat ketakutan segera lari dari rumah. Di hari aku kembali, ayah tiriku meminta maaf dan berkata bahwa sebaiknya aku tidak mengatakan hal ini kepada ibuku. Tentu saja aku memaafkannya dengan alasan tidak ingin keluargaku berantakan. Beberapa tahun kemudian, aku mulai kuliah di tempat yang jauh dari keluargaku. Ayah tiriku mulai mengirimiku pesan yang bernada sensual.
Ia merayuku dan bahkan mengajakku untuk menginap di hotel bersamanya. Aku mencoba menghiraukan pesan-pesannya, sampai suatu hari ia benar-benar datang ke kota tempatku merantau dan memintaku datang ke tempatnya menginap. Aku merasa panik dan gelisah. Jadi aku memblokir kontaknya dan men-screenshot segala pesan yang dikirimkan oleh ayah tiriku tersebut. Aku mengirimkan segala pesan dari ayah tiriku kepada ibuku. Awalnya, dia berjanji akan melindungiku. Iya, sehingga aku pun percaya. Akhirnya berani untuk menceritakan semua pelecehan yang dilakukan oleh ayah tiriku kepadanya. Yang dilakukan oleh ayah tiriku kepadaku. Keesokan harinya, ibu memintaku untuk menemui mereka berdua. Pada saat perbincangan, ibu selalu menyuruhku untuk mendengarkan apa yang ayah tiriku katakan. Ia mengatakan bahwa alasan dibalik pesan yang mengandung pelecehan itu adalah untuk memastikan apakah aku adalah anak yang baik atau anak yang murahan. Satu hal yang sangat menyakitkan adalah ketika ibu berkata bahwa aku hanya bersikap berlebihan. Katanya, aku melakukannya karena kekurangan figur seorang ayah dan bahkan memintaku untuk meminta maaf kepada ayah tiriku. Sungguh aku sangat kecewa dan merasa ibu telah gagal menjadi sosok ibu yang sesungguhnya, sosok yang seharusnya melindungiku bahkan sejak aku kecil. Masa telah berlalu. Ayah tiriku pun telah berubah menjadi sosok yang religius, tapi tidak dengan kesehatan mentalku. Nyatanya, aku masih belum pulih. Aku memaafkan semua laki-laki yang telah melecehkanku, tapi traumaku akan tetap di sini, menyatu denganku. Aku tetap merasakan sakit di dalam diriku. Saat ini, aku telah menata hidupku sedemikian rupa dan sedang menjalin hubungan dengan pasangan yang baik dan sportif. Namun, tetap terkadang aku masih menangis sejadi-jadinya apabila mengingat rasa sakit yang kurasakan dulu. Now, I have a supportive good partner who always protects me. However, sometimes I just cry so much whenever I remember my pain and how hopeless I was. Sobat perempuan berkisah, demikian kisah sahabat sender kita kali ini. Kami berterima kasih kepada sender yang telah berbagi kisahnya dengan kami semua di sini. Saat ini mendengar kabarmu yang sudah mulai memiliki pasangan yang baik dan suportif, ini sungguh membahagiakan dan kami bangga bahwa saat ini kamu mampu mengurai luka batinmu dengan tenang bersama kami di sini. Rasanya ingin sekali memelukmu,
yang sudah sekuat dan setangguh ini. Menjadi kamu pasti sangatlah berat. Tapi saat ini kamu pun tidak perlu terburu untuk segera pulih. Iya, pelan-pelan saja. Bahkan jika saat ini rasa sesak memenuhi hampir setiap waktumu, detik ini, mari bersyukur bahwa kamu telah di titik ini. Semoga dimanapun berada, tempatmu saat ini adalah teraman dan nyaman. Apapun yang kamu alami, tak pernah merusak jati dirimu sebagai perempuan yang bernilai dan bermakna. Kamu tetap sosok yang penting. Wajar jika saat ini kamu sulit berdamai dan pulih dari luka batinmu di masa lalu. Orang yang mengalami peristiwa traumatis akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri setelah trauma. Beberapa gejala yang mungkin dialami seseorang yang mengalami peristiwa traumatis seperti mengalami kilas balik, mimpi buruk, kecemasan yang parah, serta pikiran yang tak terkendali tentang peristiwa tersebut yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun hingga mengganggu fungsi kehidupan kita sehari-hari. Sender terkasih, Adinda kami, saat ini jika kamu masih merasakan begitu tertekan dan hebatnya traumamu dan rasanya masih sulit untuk pulih, tidak apa-apa, jangan terburu untuk pulih. Sambil terus melakukan self healing, sesekali cobalah ke psikolog atau mungkin psikiater yang tepat. Kamu bisa didampingi oleh pasanganmu saat ini. Kamu bisa mulai fokus menyayangi dirimu sendiri. Kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu sukai, mengerjakan hobi yang selama ini kamu lakukan dan menyenangkan untuk dirimu. Dengan menyayangi diri sendiri dan melakukan hal-hal yang menyenangkan, kamu akan sejenak mengistirahatkan dan mengesampingkan pikiran negatif. Mulai sekarang, cobalah self healing yang cocok untukmu, yang nyaman untukmu, sebisamu. Misalnya, kamu melakukan refleksi, relaksasi nafas, kita akan memasukkan udara lebih banyak dan teratur yang akan membuat sirkulasi udara lebih baik, sehingga badan lebih nyaman. Dan ketika badan nyaman, pikiran akan lebih jernih dan mungkin dapat membantumu berpikir lebih positif. Teruslah berserah kepada Tuhan, Sang Penguatmu, Sang Pemilik rasa, atas segala kegelisahan yang kamu rasakan selama ini. Jika sampai nanti kamu belum menemukan psikolog yang tepat, kamu bisa menghubungi kami untuk berbagi kekuatan, dan kami merekomendasikan psikolog atau psikiater yang tepat untuk membantu proses pemulihanmu. Kami percaya kamu mampu pulih. Kisah ini dikirimkan oleh sender melalui Inform Consent, Instagram Perempuan Berkisah, dan juga
konselor feminis. Kisah ini diedit oleh Septia Anuriskia dan konten kreator kami, tim redaksi Perempuan Berkisah. Sobat Perempuan Berkisah, terima kasih sudah mendengarkan kisah dan pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam hangat dari kami semuanya, tim redaksi Perempuan Berkisah.